Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Kembali kita belajar hari ini. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Indonesia terdiri berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut patutlah sangat kita syukuri karena itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut ke dalam teks Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai relawan. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin terlihat sangat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin mendekat. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Paragraf pertama pada teks Pawai Budaya ini membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung yang ada di Babakan. Selanjutnya di sini kalian bisa baca sendiri apa itu gagasan pokok dan apa itu adalah gagasan pendukung. Silakan dibaca dengan seksama dan dipahami. Kita lanjut selanjutnya, gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam suatu paragraf. Gagasan pokok merupakan dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Nah, selanjutnya, lantas bagaimana cara kita untuk bisa menemukan bagaimana gagasan pokok itu bisa kita ketahui? Yang bisa dilakukan yang pertama adalah membaca teks dengan seksama, dan kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dalam paragraf tersebut, dan ketiga, temukan unsur dari inti dari kalimat utama tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keempat, unsur inti kalimat utama sama dengan gagasan pokok. Unsur inti dalam kalimat utama itu meliputi subjek dan predikat. Unsur inti itulah yang akan menjadi gagasan pokok. Kemudian dari teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya terdapat dalam awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kita bisa menemukan unsur inti dalam kalimat utama, yaitu meliputi subjek dan predikat, sehingga kita bisa dapat tarik kesimpulan bahwa gagasan pokok dari paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Nah, sekarang coba berlatih ya. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada paragraf kedua dan paragraf kelima. Ayo berlatih, temukan gagasannya sekarang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan dengan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, bahkan makanan khas daerah dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalnya si Aji dan Cindei berasal dari Yogyakarta. Rumah adat Adi dan Cindei itu adalah coglo. Makanan khasnya adalah gudeg. Kemudian ada Adam dan Lela yang berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu rumah kebaya. Kemudian makanan khasnya adalah kerak telur. Contoh yang lainnya ada Anwar dan Zakia yang berasal dari Padang. Rumah adat daerahnya yaitu rumah gadang dan makanan khasnya yaitu rendang. Berikut ini
contoh sikap menghargai keberagaman. Antara lain, yang pertama, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa harus pilih-pilih. Yang kedua, kita menghormati orang walaupun kita berbeda keyakinan. Yang selanjutnya, kita harus bertutur sopan dan berperilaku santun kepada orang tua ataupun siapa saja. Kemudian, kita memberikan apresiasi terhadap keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang kelima, kita mencintai keragaman dan meyakini akan banyak manfaatnya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama adalah angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian, berikutnya adalah saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, gendang. Gendang ini berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara ditabuh. Kemudian ada tifa yang berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, yang ditiup, dipukul, atau yang dipetik akan menghasilkan bunyi karena alat-alat musik itu menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu, bagaimana caranya kita ingin menghasilkan suara yang lebih keras? Caranya yaitu jumlah getaran yang semakin banyak dalam setiap detik, maka bunyi yang akan dihasilkan akan semakin keras. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras.